Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 33 dan 34 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa Qinan akan dieksekusi oleh wakil aula hukum Chen Biao. Akan tetapi hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh semua orang terjadi, yang mana dengan tiba-tiba 4 pemimpin aula di bawah perintah Pak Tua Botak datang untuk membantu Qinan. Yang alhasil Qinan selamat dan Penatua Dai juga wakil Chen Biao juga yang lainnya dihukum seberat-beratnya. Lalu kita juga diperlihatkan dengan Qinan yang bertemu dengan sosok di dalam ginseng yang ternyata adalah Putri Miao Miao. Baiklah, bagaimana cerita selanjutnya? Daripada kalian penasaran, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kan? Melihat martial spirit di depannya membuat Putri Miao Miao sangat penasaran dengan apa keistimewaan dari martial spirit ini. Kemudian ketika Putri Miao Miao beradu pukulan dengan martial spirit Dewa Perang, tiba-tiba Putri Miao Miao merasakan ditekan. Putri Miao Miao tidak mengerti mengapa martial spirit ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Qinan tersenyum tipis. Dia berkata bahwa, bagaimana sekarang? Kamu tidak boleh lagi menggertakku kan? Putri Miao Miao harus mengakui bahwa martial spirit Qinan ini sangat kuat. Dia pun mengatakan bahwa aku tidak akan menindasmu lagi. Akan tetapi, jika kamu ingin energi spiritual kuno dariku, maka aku memiliki 2 syarat untuk kamu penuhi. Syarat pertama adalah bahwa kamu dan aku selama 10 tahun tidak boleh dipisahkan. Syarat kedua, kamu harus lebih mengutamakan kepentingan saya daripada kepentinganmu sendiri. Qinan langsung saja menyetujui 2 syarat dari Putri Miao Miao itu. Segera Putri Miao Miao memberikan energi spiritual kuno kepada Qinan. Qinan langsung saja berterima kasih kepada Putri Miao Miao. Dengan Putri Miao Miao yang mengatakan bahwa mungkin kedepannya aku akan merepotkanmu. Sementara Qinan bergumam di dalam hatinya bahwa dengan adanya Putri Miao Miao di sisinya yang memiliki basis kultivasi cukup tinggi, itu setara dengan aku yang memiliki tambahan 1 kartu trup andalan lainnya. Qinan kemudian membawa Putri Miao Miao untuk menemui Pak Tua Botak. Karena bagaimanapun Qinan harus bisa mendapatkan sebuah identitas bagi Putri Miao Miao. Karena bagaimanapun seorang praktisi kuat tanpa identitas, jika tiba-tiba muncul di sampingnya, maka itu akan sedikit mengejutkan. Setelah bertemu dengan Pak Tua Botak, Qinan langsung memberi hormat kepada Pak Tua Botak. Pak Tua Botak yang melihat Qinan membawa Putri Miao Miao langsung saja bertanya, Qinan, siapa gadis kecil yang kamu bawa ini? Mendengar itu Putri Miao Miao sontak saja sedikit marah dan berkata, Hei Pak Tua Botak, siapa yang kamu panggil gadis kecil? Cepat berikan aku pil obat milikmu, mungkin aku akan memaafkan kata-katamu. Namun Pak Tua Botak kembali mencibir, gadis kecil dari mana ini? Cukup sombong juga. Tentu saja kata-kata itu membuat Putri Miao Miao menjadi lebih tidak senang dan lalu mengeluarkan auranya. Ya, merasakan aura dari Putri Miao Miao, Pak Tua Botak langsung saja terkejut ketika menyadari bahwa gadis kecil ini memiliki kultivasi yang tinggi, yang bahkan napas auranya sedikit lebih tinggi daripada napas Pak Tua Botak sendiri. Yang alhasil, Pak Tua Botak pun tidak memprovokasi Putri Miao Miao lagi. Sebelum kemudian, Pak Tua Botak bertanya dengan serius kepada Qinan. Qinan, siapa gadis kecil? Oh, tidak, maksudku siapa sang putri ini? Qinan menjawab bahwa
Dia adalah dermawan keluarga Qinku dan aku berencana untuk mengajaknya tinggal di sekte Xuanling. Mendengar itu, Pak Tua Botak pun langsung menyetujui Putri Miao Miao untuk tinggal di sekte Xuanling. Bahkan tak tanggung-tanggung, Pak Tua Botak langsung memberikan Putri Miao Miao posisi sebagai penatua kehormatan. Pak Tua Botak bertanya, bagaimana pendapat sang putri akan posisi ini? Putri Miao Miao cukup tersanjung, akan tetapi Putri Miao Miao balik bertanya, berapa banyak pil yang bisa dinikmati per bulannya dari jabatan penatua kehormatan? Penatua Botak langsung menjawab bahwa itu adalah 100.000 pil, yang langsung saja mengejutkan Qinan karena jumlahnya cukup fantastis, terlebih lagi mendapatkannya hanya dengan cuma-cuma. Putri Miao Miao langsung saja menerima posisi penatua kehormatan itu. Kemudian Pak Tua Botak juga memberikan Qinan token penatua tertinggi yang baru. Namun Pak Tua Botak bertanya, Qinan, berapa tingkat martial spiritmu sekarang sehingga dapat mengalahkan Nangong Chen hanya dengan satu serangan? Qinan terlebih dahulu berterima kasih akan token barunya ini. Akan tetapi aku minta maaf karena untuk saat ini aku tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Tua Botak. Kemudian setelah itu Qinan pergi ke lantai ketiga aula istana. Penjaga lantai ketiga aula istana melarang murid luar untuk masuk. Akan tetapi ketika penjaga itu melihat bahwa itu adalah Qinan, penjaga itu pun langsung saja membiarkan Qinan masuk. Dan bahkan penjaga itu langsung menutup aula istana lantai ketiga untuk memberikan pelayanan eksklusif bagi Qinan. Di luar sekte, banyak orang saat ini membicarakan tentang ada rumor yang beredar bahwa seorang gadis kecil merampok banyak pil obat milik para penatua. Bahkan gadis kecil itu tidak meninggalkan satu pil pun. Kembali kepada Qinan di lantai ketiga. Terlihat di lantai ketiga, setelah Qinan membaca banyak buku latihan selama 8 hari, Qinan pun akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan 2 hari yang tersisa untuk menyempurnakan pedang 7 kematian. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu dan 7 pedang kematian telah berhasil disempurnakan sepenuhnya oleh Qinan. Sekarang tibalah waktunya untuk bergegas pergi ke Paviliun Wuyuan. Huanglong dan yang lainnya sudah berkumpul. Tidak lama Qinan juga datang ke sana bergabung dengan mereka berempat. Kemudian seorang penatua bernama Mo Qing muncul. Dia datang untuk mencari Qinan. Ternyata penatua Mo Qing datang untuk sedikit memberi pelajaran kepada Qinan karena telah membuat Mo Li dipenjara selama 10 tahun. Penatua Mo Qing ini tanpa banyak omong kosong langsung menyerang Qinan. Huanglong dan yang lainnya tidak menyangka bahwa ketika muncul penatua Mo Qing akan secara langsung menyerang Qinan. Akan tetapi mereka sadar akan kekuatannya dan tidak berani untuk membantu Qinan. Sementara penatua Mo Qing menjadi sangat arogan dan menyerang Qinan terus-menerus. Tentu saja dengan kekuatan Qinan saat ini, Qinan masih belum bisa untuk melawan penatua Mo Qing. Di sini penatua Mo Qing yang takut dari amarah para pemimpin aula memutuskan bahwa dia tidak akan membunuh Qinan. Dia hanya akan membuat Qinan lumpuh dengan menghancurkan dantian milik Qinan. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba tiba-tiba Putri Miao Miao muncul dan membantu Qinan lalu memblokir serangan penatua Mo Qing. Putri Miao Miao berkata, "Siapa kamu? Berani menyakiti pelayanku? Apakah kamu sudah bosan hidup?" Di depan Putri Miao Miao, Qinan masih bersikap kuat dengan mengatakan bahwa ini bukan urusanmu. Aku bisa mengatasi urusanku sendiri. Namun terlihat penatua Mo Qing sangat meremehkan Putri Miao Miao. Yang alhasil inilah yang terjadi. Penatua Mo Qing dipukuli terus-menerus oleh Putri Miao Miao yang membuat penatua Mo Qing sangat marah. Akan tetapi tetap saja
dia malah ditampar terus-menerus oleh Putri Miao Miao. Adegan sulit dipercaya itu pun membuat semua orang benar-benar membeku di tempatnya. Setelah wajahnya dipukuli sampai tidak dikenali, akhirnya Penatua Mo King pun menyerah dan dia memohon belas kasihan kepada Putri Miao Miao. Akhirnya Putri Miao Miao akan memaafkan Penatua Mo King, asalkan Penatua Mo King mau meminjamkan semua pil obat yang dirinya miliki kepada Putri Miao Miao. Dan Putri Miao Miao mengatakan bahwa aku akan menggantikannya nanti. Meminta apanya itu hanyalah kata-kata lembut dari kata lain menjarah. Namun Penatua Mo King pun memberikan semua pil obat yang dirinya miliki kepada Putri Miao Miao. Sebelum melepaskan Penatua Mo King, Putri Miao Miao memperingatkan Penatua Mo King agar di masa depan kamu tidak lagi mencari masalah dengan pelayanku. Sesaat kemudian seorang penatua lainnya muncul. Semua orang langsung menyadari bahwa aura penatua ini lebih kuat daripada aura Penatua Mo King. Penatua ini bernama Zhang Luotian. Kita panggil saja Penatua Zhang. Dia adalah orang yang akan memandu sekaligus menjaga kelima murid itu ke Papilun Wuyuan. Karena selain sekte Xuanling akan ada 3 sekte lainnya dan juga kekuatan-kekuatan lain di sana. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat Papilun Wuyuan berada. Penatua Zhang menjelaskan bahwa masih ada waktu 5 hari lagi sampai Papilun Wuyuan dibuka. Dan semua murid dapat memanfaatkan waktu 5 hari ini untuk berpetualang secara bebas di tempat ini. Tapi Penatua Zhang mengingatkan bahwa di tempat ini akan ada para praktisi dari kekuatan lain dan juga binatang monster. Jadi dia meminta semua muridnya untuk berhati-hati. Penatua Zhang lalu memberikan sebuah token kepada mereka semua dan meminta bahwa jika kalian dalam keadaan berbahaya, kalian bisa menghancurkan token ini dan aku akan datang menyelamatkan kalian. Kinan melihat perbukitan di depannya. Daripada aku berpetualang, lebih baik aku berkultivasi saja di sini. Akan tetapi pemikiran berkultivasi Kinan harus dihilangkan olehnya karena Putri Miao Miao mendatangi Kinan seraya membawa sebuah peta. Dia menjelaskan bahwa aku memintamu untuk menjelajahi peta ini untuk sampai ke tanda ini, untuk menemukan sekitar 80 bunga Tianyin yang aku inginkan di sana. Akan tetapi Kinan yang mengetahui bahwa barang itu sangatlah berharga pun sadar betul bahwa barang berharga tidak mungkin tidak memiliki bahaya. Alhasil Kinan pun menolak karena tidak ingin berada dalam bahaya hanya demi memenuhi keinginan Putri Miao Miao. Akan tetapi dengan tipu daya seorang wanita, alhasil Kinan pun menyetujui permintaan dari Putri Miao Miao. Namun Kinan cukup bingung dan bertanya-tanya jika dirinya mencari barang ini untuk Putri Miao Miao. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Putri Miao Miao sendiri? Putri Miao Miao hanya menjawab bahwa aku memiliki urusan penting lainnya yang harus aku lakukan. Kinan bergegas dan terus-menerus menyusuri setiap petunjuk dari peta. Akan tetapi di tengah jalan, Kinan tiba-tiba mendengar suara wanita yang berteriak minta tolong. Ternyata itu terlihat adalah seorang wanita cantik yang diganggu oleh 3 orang pria yang sudah jelas ketiga pria ini memiliki maksud jahat kepada wanita cantik ini. Wanita ini sepertinya akan dilecehkan, lalu dirampok, sebelum kemudian akan dibunuh. Akan tetapi di saat wanita itu sudah pasrah, tiba-tiba ya, Kinan tiba-tiba muncul membantu wanita itu dan mengalahkan para perampok sebelum akhirnya para perampok itu pun kabur terbirit-birit melarikan diri. Kemudian tanpa berbicara omong kosong dan bahkan tanpa mendengarkan ucapan terima kasih dari sang wanita, Kinan langsung pergi begitu saja dari sana.
Wanita itu pun hanya bisa melihat punggung Kinan dari kejauhan seraya bergumam bahwa, "Tidak tahu siapa kamu, tapi aku pasti akan membalas kebaikanmu." 大哥哥，让他替我报仇。 终于到了。 Singkat cerita, Kinan telah sampai di gua tempat yang ditandai di dalam peta. Akan tetapi tiba-tiba seekor monster iblis besar mencegat Kinan dan lalu menyerang Kinan. Sepertinya monster iblis besar ini adalah penjaga tempat ini, yang membuat Kinan mau tidak mau harus bertarung dengan monster iblis ini. 政府拿你试试。发布。 Tubuh monster ini sangatlah keras yang membuat Kinan tidak bisa mematahkan pertahanannya. Segera Kinan menampilkan mata Dewa Perang untuk mencari titik lemah pada monster itu. Dan setelah mendapatkan titik lemahnya, Kinan pun langsung mengalirkan semua energinya kepada pedangnya dan menebas dengan keras ke arah titik lemah tersebut. 错了，在谁是我的女仔，竟然连我。 Akhirnya Kinan berhasil mengalahkan monster itu dan pergi ke kedalaman gua, sebelum kemudian menemukan bunga Tianyin yang diinginkan oleh Putri Miao Miao. Setelah menghitung, Kinan mendapati bahwa jumlah rumput Tianyin ini persis sama seperti yang dikatakan oleh Putri Miao Miao, yaitu 80 buah. Membuat Kinan bertanya-tanya, dari mana sebenarnya Putri Miao Miao bisa memiliki peta yang begitu akurat? Setelah mengumpulkan semua bunga Tianyin, Kinan langsung menyadari bahwa beberapa orang datang ke gua ini. Mungkinkah orang-orang itu juga datang untuk bunga Tianyin? 也是为了天金花。天金花，30。快，就在里面。 Terlihat yang datang adalah 3 praktisi wanita. Ketika melihat ada Kinan di gua tersebut, ekspresi praktisi wanita itu berubah dan bertanya kepada Kinan, "Dari sekte mana kamu berasal?" Namun salah satu dari wanita itu langsung menyadari bahwa Kinan adalah orang yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Wanita itu pun segera saja mengenalkan bahwa dirinya bernama Chen Shuer dan Chen Shuer itu akan mendatangi Kinan. Namun dia langsung dihentikan oleh wanita ini. Diketahui wanita ini bernama Jolin Er atau biasa disebut Wang Er. Kita panggil saja Nona Wang Er. 是你刚才叫的，雪儿，不，你能骗得过雪？ Nona Wang Er yang tidak percaya kepada Kinan pun langsung bertanya, "Apa maksudmu mendekati Chen Er?" Melihat Nona Wang Er, Kinan menyadari bahwa Nona Wang Er memiliki bakat yang bagus, namun sayang sedikit sombong. Tapi Nona Wang Er kembali mencibir, "Hei orang asing, kamu bisa menipu Chen Er, akan tetapi kamu tidak akan pernah bisa menipuku." 明人不说暗话，有必要。 Namun Kinan yang sangat malas meladeni wanita-wanita aneh ini pun ingin pergi. Namun Nona Wang Er tidak mengizinkan Kinan pergi karena kamu harus memberikan semua bunga Tianyin yang kamu dapatkan dari dalam gua kepadaku. Namun tentu saja itu tidak mungkin sebelum akhirnya terjadi ketegangan di antara mereka berdua. 够分量吗？你敢得罪我，他必定会后悔。后悔。 Kinan mengeluarkan auranya yang langsung membuat Nona Wang Er gemetar. Nona Wang Er mengancam, "Jika kamu melakukan sesuatu kepadaku, maka kamu pasti akan menyesal. Karena orang di belakangku bukan sesuatu yang bisa kamu singgung." Kinan menjawab bahwa di kamusku tidak ada kata menyesal. Terlihat 7 pedang mematikan telah sepenuhnya dirilis, membuat Nona Wang Er ketakutan. Sebelum akhirnya Nona Wang Er pun membiarkan Kinan pergi begitu saja. Nona Wang Er benar-benar sangat marah dan lalu dia dan yang lainnya juga pergi dari sana. 我可警告你，师姐。 我也该安心修炼下。 Setelah sampai di perkemahan sekte Xuanling, tiba-tiba Kinan melihat sebuah ledakan dahsyat di kejauhan. Sepertinya sedang terjadi pertarungan antara praktisi kuat di sana. Semua orang bertanya-tanya siapa 2 praktisi kuat yang sedang bertarung itu. Namun Kinan dapat menyadari bahwa orang yang sedang bertarung itu pastilah Putri Miao Miao. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita,
Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.